Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informasi, salam pengetahuan. Pada hari ini, hari Rabu, 28 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Maka dari itu, AIK YouTube Channel akan berbagi informasi, berbagi pengetahuan untuk teman-teman semua di rumah mengenai sejarah hari lahirnya Sumpah Pemuda. Seperti apa sih sejarah hari lahirnya Sumpah Pemuda? Kita langsung saja lihat videonya berikut ini. Baik teman-teman semua, kita langsung saja masuk ke sejarah singkat hari lahirnya Sumpah Pemuda. Dahulu pada awal abad ke-20, Indonesia masih dijajah Belanda. Rakyat Indonesia sangat menderita. Kebanyakan mereka hidup serba kekurangan dan bodoh. Hal itu karena penjajah Belanda tidak peduli terhadap rakyat Indonesia. Mereka hanya mengeruk kekayaan Indonesia. Oleh karenanya, mereka tidak pernah memerhatikan nasib rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sengaja dibuat bodoh. Hanya sedikit yang diperbolehkan untuk bersekolah. Ini dilakukan agar Belanda tetap bisa menguasai Indonesia. Bila rakyat Indonesia pandai, mereka akan melawan Belanda. Belanda juga sangat licik. Rakyat Indonesia dipecah belah dan diadu domba. Rakyat diadu domba agar tidak bisa bersatu. Sebab bila bersatu, mereka akan melawan Belanda. Mereka akan menuntut kemerdekaan. Begitulah kondisi bangsa kita saat itu. Sungguh sangat menyedihkan. Keadaan ini membuat gelisah para pemuda Indonesia yang terdidik. Mereka memikirkan cara untuk merdeka. Mereka ingin terbebas dari penjajahan Belanda. Akhirnya, mereka menemukan caranya. Satu-satunya cara untuk merdeka adalah dengan bersatu. Hanya dengan bersatu, bangsa Indonesia bisa mengusir penjajah dari Indonesia. Selanjutnya, para pemuda itu sepakat untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan itu disebut dengan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sebelum tahun 1928, para pemuda pernah mengadakan kongres. Kongres tersebut dilaksanakan pada tahun 1924. Kongres ini dinamakan Kongres Pemuda I. Dengan demikian, Kongres Pemuda tahun 1928 disebut Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Tepatnya diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Pada Kongres Pemuda II, inilah dicetuskan Sumpah Pemuda. Kongres itu dihadiri oleh berbagai kelompok dan organisasi pemuda. Mereka datang dari berbagai suku, agama, dan daerah. Ada dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Batak, Madura, Betawi, dan lain-lain. Dari Sumatera, menamakan dirinya Yong Sumatranen. Dari Jawa menyebut dirinya Yong Japa. Dari Sulawesi menyebut dirinya Yong Celebes. Dari Maluku ada Zong Ambon. Dari Batak menamakan dirinya Yong Batak. Dari Madura menyebut Zong Madura. Dari Betawi Pemuda Betawi, dan masih banyak lagi Zong-Zong lainnya. Ada pula organisasi yang mewakili kelompok agama, serta Yong Islamiter, BON. Selengkap, kelompok ini berasal dari organisasi pemuda Islam. Tak ketinggalan pula hadir beberapa pemuda Tionghoa.
Lalu kemudian ada tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu ada Muhammad Yamin atau Profesor Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin lahir di Sawah Lunto 24 Agustus 1903. Dalam Kongres Pemuda II, beliau mewakili pemuda Sumatera. Beliau adalah seorang sastrawan. Beliau lebih dikenal sebagai penulis puisi. Setelah Indonesia merdeka, beliau menempati jabatan penting. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962. Beliau dimakamkan di tanah kelahirannya, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lalu yang kedua yaitu ada Sunario. Profesor Mr. Sunario lahir di Madiun 28 Agustus 1902. Beliau termasuk pemuda terpelajar. Beliau belajar di Belanda dengan biaya sendiri. Sepulangnya ke Indonesia, beliau memperjuangkan kemerdekaan. Dalam Kongres Pemuda II, beliau mewakili Zong Zapa. Dalam kongres tersebut, beliau berpidato tentang persatuan pemuda. Menurutnya, kemerdekaan dapat diraih dengan persatuan. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Lalu kemudian yang ketiga yaitu ada Mr. Amir Syarifuddin. Mr. Amir Syarifuddin lahir pada tanggal 27 April 1907 di Medan, Sumatera Utara. Beliau berasal dari keluarga Batak. Beliau salah satu tokoh pergerakan pemuda Indonesia pada Kongres Pemuda II. Mr. Amir Syarifuddin mewakili Zong Batak. Pada awal berdirinya negara Indonesia, beliau pernah menduduki jabatan penting, di antaranya sebagai Menteri dan Perdana Menteri. Selain ketiga tokoh tersebut, masih ada tokoh lain, misalnya Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Keduanya adalah tokoh pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, Sarmidi Mangunsarkoro menjadi Menteri Pendidikan. Tokoh lain adalah Ramalan. Beliau adalah tokoh yang senang dengan kepanduan. Menurutnya, kemerdekaan dapat diraih dari gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Sekarang, kepanduan dikenal dengan pramuka. Itulah beberapa tokoh Sumpah Pemuda. Jasa-jasa mereka sangat besar terhadap Indonesia. Lalu kemudian ada isi Sumpah Pemuda. Apa sih isi Sumpah Pemuda? Sumpah artinya ikrar. Sumpah Pemuda berarti ikrar para pemuda-pemudi Indonesia. Sumpah Pemuda dilaksanakan pada masa pergerakan nasional, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka berikrar untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yakni Indonesia. Pemuda-pemudi berasal dari golongan yang berbeda. Mereka berbeda-beda bahasa, adat, budaya, suku, maupun agama. Sebelum ikrar Sumpah Pemuda dibacakan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wayne Rudolph Supratman. Lagu tersebut disambut meriah oleh peserta kongres.
Lalu kemudian, apa saja isi Sumpah Pemuda itu? Isi Sumpah Pemuda meliputi 3 butir penting. Secara lengkap, bunyi Sumpah Pemuda yaitu: yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikianlah bunyi Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda, para pemuda dan pemudi Indonesia telah bersatu. Mereka satu dalam tumpah darah, bangsa dan bahasa, yakni Indonesia. Lalu kemudian, apa sih makna satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa? Yang pertama yaitu makna dari satu tumpah darah. Tumpah darah adalah sebutan lain untuk tanah kelahiran. Ikrar satu tumpah darah menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi terpisah-pisah. Meskipun terdiri atas ribuan pulau, dipisahkan oleh lautan, namun hakikatnya satu, yakni Indonesia. Lautan yang memisahkan pulau-pulau bukan dianggap sebagai pemisah. Sebaliknya, justru sebagai penyatu. Tidak heran, yang disebut tumpah darah bukan hanya daratan, tapi juga lautan. Oleh sebab itu, ikrar satu tumpah darah maksudnya adalah tanah air Indonesia. Yang kedua yaitu makna satu bangsa. Bangsa adalah satu kelompok manusia yang hidup di sebuah wilayah. Mereka di bawah satu pemerintahan. Mengapa ikrar satu bangsa menjadi bagian dari Sumpah Pemuda? Karena waktu itu ada keinginan untuk membentuk bangsa yang berbeda-beda. Pada waktu itu, Indonesia terbagi menjadi beberapa bangsa. Di antaranya ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Aceh, bangsa Sulawesi, bangsa Maluku, dan lain sebagainya. Hal itu memudahkan Belanda untuk mengadu domba. Adu domba terus dilakukan oleh Belanda. Akhirnya, timbullah kesadaran di kalangan pemuda Indonesia. Penjajah harus diusir. Untuk dapat mengusir penjajah, bangsa-bangsa di Nusantara harus dipersatukan. Oleh karena itu, pernyataan satu bangsa itu diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Dengan demikian, tidak ada lagi banyak bangsa di Nusantara. Yang ada hanya satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu kemudian yang ketiga yaitu makna satu bahasa. Kalian tentu tahu di Indonesia ada banyak suku. Setiap suku mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Jadi, ada banyak bahasa di Indonesia. Kita menyebutnya dengan bahasa daerah. Jumlahnya mencapai ribuan. Untuk menyatukan suku ini, diperlukan satu bahasa. Sebab, jika tidak ada bahasa yang satu, persatuan akan sulit dicapai. Oleh karena itu, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia tidak dipilih dari salah satu bahasa daerah tertentu. Bahasa Indonesia tidak pula dipilih dari bahasa yang paling banyak digunakan.
Bahasa Indonesia dipilih karena diterima oleh semua suku bangsa di Indonesia. Dengan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, berbagai perbedaan pun dapat disatukan. Tiga ikrar dalam Sumpah Pemuda itu telah menyatukan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda juga mengikis segala perbedaan dan perpecahan. Dengan ikrar tersebut, pemuda-pemudi Indonesia tidak lagi mewakili daerah atau kelompok masing-masing. Mereka tidak lain adalah pemuda-pemudi Indonesia. Perbedaan asal daerah, bahasa daerah, suku bangsa dan agama tidak menjadi penghalang persatuan. Tidak ada lagi bangsa Jawa, bangsa Sumatera, bangsa Ambon, atau bangsa Sulawesi. Yang ada hanyalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Mungkin hanya itu saja sejarah singkat mengenai hari lahirnya Sumpah Pemuda. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.